فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masih di muka surat yang ke-13 dari tamhidat yang penting di dalam syarah kitab ini, yaitu tahapan-tahapan yang penting untuk menjadi prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Syekhuna hafizahullahu ta'ala, li'anna dzalika minal ghaibil ladzi la ya'lamuhu illa huwa subhanah. Ini ya, insyaallah ya. Karena yang demikian itu tadi, masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu termasuk perkara gaib yang mana tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu. Allah Ta'ala mengatakan wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka para makhluk tidak meliputi sedikit pun dari ilmunya Allah kecuali dengan apa yang Dia kehendaki. Allah Ta'ala mengatakan wala yuhituna bihi ilma, dan para makhluk semuanya mereka tidak mampu meliputi Allah dengan ilmu. Berarti ini perkara gaib. Maka yang tahu hanyalah Allah Ta'ala. Berarti untuk mengetahui ini kita menerima berita dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama ja'a anil imami Malik bin Anas, sebagaimana datang dari Imam Malik bin Anas fi bayani hadzal manhajis shahih, di dalam menjelaskan prinsip, menjelaskan jalan yang benar, manhaj yaitu jalan dan metode. Haitsu qala indama su'ila an kaifiyatil istiwa, tatkala beliau ditanya, yaitu tatkala beliau mengatakan ketika, ini agak berlapis, ketika beliau ditanya tentang bagaimana cara Allah Ta'ala istiwa, tinggi di atas, menetap, itu bagaimana caranya? Qal al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu telah diketahui secara bahasa, karena Allah mengajak kita berbicara dengan apa? Bahasa Arab. Maka secara bahasa Arab ma'ruf istilah istiwa itu maknanya, yaitu tinggi, di atas, menetap. Wal kaifu majhul, tata caranya bagaimananya itu tidak diketahui karena Allah tidak mengajarkan itu. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya adalah wajib karena memang kita diwajibkan mempercayai Allah. Kalau Allah tidak kita percayai, siapa lagi yang layak untuk kita percayai? Fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Maka dengan ucapan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya? Wasu'alu anhu bid'ah, menanyakan tentang tentang kaifiyat, tata caranya, ini adalah bid'ah karena Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan untuk mempertanyakan itu. Dan asar ini ma'ruf, asar ini sahih sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-I'tiqad. Dan Al-Imam Al-Baihaqi, beliau imam ahlul hadis di zamannya, dan beliau adalah dari kalangan a'immatus syafi'iyah dalam masalah fikih, pemimpin ulama syafi'iyah. Baik. Beliau sendiri mengatakan setelah meriwayatkan asar ini, dan di atas metode inilah para ulama berjalan, yaitu baik kata beliau dalam masalah nuzul ataukah dalam masalah disebutkan istiwa dan lain-lain, seluruh sifat Allah, tentang turunnya Dia atau tentang istiwanya Dia ataupun tentang cara Dia, masalah mendengar, masalah melihat dan sebagainya. Kita mengimani karena maknanya jelas, apa makna mendengar, makna melihat, makna turun itu jelas. Namun tata caranya itu tidak diketahui. Kita hanya wajib mengimani tanpa mempertanyakan bagaimana caranya. Baik. Wa qad awdaha ma kana alaihi sahabatu fi sifatillahi azza wa jal Asy-Syaikh Abdul Abbas Ahmad ibnu Ali Al-Matrizi.
Ini failnya jauh di belakang ya, yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Abul Abbas Ahmad ibnu Ali Al-Makrizi, ini ulama Syafi'iyah dari Mesir. Al-Mutawaffa sanata khamsin wa arba'in ba'da samani mi'ah minal hijrah, wafat tahun 845. Beliau ini adalah murid dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Baik, beliau ini telah menjelaskan bagaimana jalan yang ditempuh oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Fi kitabihi al-mawa'idhi wal i'tibar bi dzikril khatati wal asar. Masya Allah, masih banyak kitab yang belum kita baca dari para a'immah. Dan beliau adalah kurang lebihnya patok gurunya dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan kitab ini sebenarnya adalah kitab Mawa'id wal I'tibar, ini terkait dengan masalah sirah, sejarah-sejarah, bukan hanya sejarah Nabi tapi juga sejarah umat-umat setelah Nabi, yaitu generasi-generasi setelah beliau. Faqal, beliau mengatakan, dzikrul hali fi aqaidi ahli Islam, penyebutan keadaan dari akidah-akidah kaum muslimin mundu bitida'il millatil islamiyah, sejak permulaan datangnya agama Islam, ila anintasyara madhabul asy'ariyah, sehingga tersebarnya madhab asy'ariyah. Yaitu sebelum adanya madhab asy'ariyah, umat ini gimana akidahnya? Apakah semuanya tersesat? Ini mustahil. Allah Ta'ala tidak akan menyatukan umat ini di atas kesesatan. Bahkan 3 generasi pertama itu adalah tolak ukur kebenaran sebelum Asy'ariyah, madhab Asy'ariyah itu berkembang. Kata beliau, i'lam annallaha ta'ala lamma ba'atsa minal arabi nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala tatkala dia mengutuskan dari orang Arab nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terserah Allah, tak perlu kita dengki. Kita sebagai orang Nusantara atau Melayu atau Jawa atau Iban atau mana, tak perlu dengki kenapa nabi dari orang Arab. Allah tahu. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu di mana dia meletakkan risalahnya. Siapa yang berani mengklaim dirinya setara dengan Nabi Muhammad atau lebih baik? Memang Allah memilih Nabi Muhammad dan beliau orang Arab, dan budaya Arab ternyata diikrar, disetujui oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Berarti memang itulah yang terbaik. Bukan kemudian kita dengki, kita tak perlu budaya Arab. Terus apakah budaya nenek moyang kita lebih baik dari budaya Arab? Dari mana kita tahu itu lebih baik? Mestinya kita terima konsekuensi dari kalimat Muhammadur Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Berarti yang disukai oleh Rasulullah mestinya kita juga menyukainya. Kita melatih diri untuk menyukai. Rasulan ilan nas. Ini sebagai hal berarti ya, yaitu mengutuskan nabinya, yaitu Muhammad SAW sebagai utusan kepada umat manusia jami'an, secara keseluruhan. Rasulan, hal dari Muhammad. Jami'an, ini hal dari An-Nas. Wasofa lahum rabbuhum subhanahu wa ta'ala, yaitu tatkala Allah mengutuskan Nabi Muhammad ini tadi, Allah menggambarkan, mensifati keadaan orang Arab. Allah Subhanahu wa ta'ala bima wasofa bihi. Ini berarti kembali kemana ini? Berarti dohirnya Nabi Muhammad, salah. Wasofa lahum rabbahum. Nabi Muhammad SAW mensifatkan untuk mereka Rabb mereka Subhanahu wa ta'ala bima wasofa bihi nafsahul karimah, dengan sifat yang memang diberikan oleh Allah Ta'ala yang mulia untuk dirinya sendiri, untuk dirinya yang mulia. Fi kitabihil aziz, di dalam kitabnya yang agung. Nabi tidak membuat-buat sendiri, tapi mengikuti apa yang Allah Ta'ala sebutkan. Alladzi nazala bihi ala qalbihi sallallahu alaihi wasallam ar-ruhul amin, yang mana ruh yang terpercaya itu turun membawa kitab tadi itu kepada jantungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi memang sudah dicuci jantungnya itu sehingga penuh dengan kebaikan.
Ini pertanyaan kita coba ya untuk anak-anak. Bila jantung Nabi Muhammad SAW dicuci, siapa yang mencoba dari anak-anak? Siapa yang membantu? Dari anak-anak, Mukbil wajib tahu. Bila itu dicuci? Ya. Waktu kecil? Ya jelas, waktu kecil sebelum ini salah betul. Itu bukan salah kan, bukan kalimat yang salah. Baik, maknanya makruf apa istilahnya jawabannya sudah betul intinya. Waktu kecil yaitu waktu masih di masa pemeliharaan Halimah As-Sa'diyah ya, waktu masih kecil itu dicuci, dibuka, dibelah dada beliau, kemudian jantungnya dicuci dengan air zam-zam. Baik, bukan hatinya memang, tapi jantungnya memang. Demikian pula tatkala beliau hendak mi'raj dicuci lagi menurut riwayat yang lain. Jadi ada 2 kali. Baik. Makanya memang jantung beliau sudah betul-betul siap untuk menerima kitab suci dari Allah Ta'ala. Syekh, itu dicuci secara fisikal atau rohani? Dohirnya fisikal. Buktinya apa? Rawinya bercerita seperti itu. Nabi juga bercerita seperti itu. Baik, makanya kemudian dalam hadis Anas, Rasulullah memperlihatkan kepada Anas bin Malik bekas jahitan itu masih ada. Baik, walaupun tentunya malaikat mampu untuk membuat tidak nampak, tapi ini sebagai tanda betul-betul itu ada, bukan hanya khayalan, bukan hanya bersifat apa maknawi, tapi memang hissi, ada tanda jahitan itu. Baik, ini pertanyaan untuk anak-anak lagi yang belum menjawab. Ruhul Amin siapa Ruhul Amin? Jangan bilang jiran saya, tak boleh. Walaupun memang boleh kata para ulama memberi nama bayi itu dengan apa? Nama-nama malaikat boleh saja. Cuma ini namanya tinggi sangat nanti Ruhul Amin. Siapa? Siapa Ruhul Amin tuh? Iya, malaikat Jibril, betul. Baik. Wa bima auha ilaihi rabbuhu ta'ala, dan dengan wahyu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Wahyu tetapi yang tidak ada di dalam Al-Quran. Karena memang wahyu ada 2, sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Ar-Risalah, dan disebutkan oleh Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi di dalam kitab beliau As-Sunnah. Wahyu yang pertama yang dalam Quran, wahyu kedua yaitu yang di dalam As-Sunnah itu. Falam yas'alhu sallallahu alaihi wasallam ahadun minal arabi bi asrihim, maka tidak ada seorang pun dari Arab secara keseluruhan yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Qurawiyuhum wa badawiyuhum, baik yang tinggal di perkotaan ataupun yang tinggal di pedesaan, an makna syai'in min dalik, tentang makna sedikit pun dari sifat-sifat tadi. Karena orang Arab mereka paham apa makna Ar-Rahman, apa makna Ar-Rahim, apa makna apa itu Dzur Rahmah misalkan, Dzul Izzah misalkan, atau apa Ghani, Dzul Ghina, atau Dzul Fadlil Azim. Mereka paham apa maknanya. Nah, kita kalau ingin tahu tentunya apa? Kita belajar bahasa Arab. Thayyib. Kama kanu yas'alunahu sallallahu alaihi wasallam an amri sholati was zakati was siyami wal hajj, sebagaimana dahulunya mereka sering bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang urusan salat, zakat, puasa, haji. Ini menunjukkan untuk masalah asma wa sifat itu sangat jelas dan sangat paham, sangat apa dipahami oleh orang yang tahu bahasa Arab. Sebelum orang-orang dirusak oleh ilmu kalam yang membuat segalanya jadi susah. Ya, pemahaman jadi sangat susah, padahal sebenarnya ini adalah perkara yang sederhana. Karena Allah tidak mengajak kita untuk menggambarkan sifat dia seperti sifat makhluk atau nama dia seperti nama makhluk, tetapi Allah hanya mewajibkan kita beriman dengan berita yang ditunjukkan. Memang kita yakin Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Kaya, Maha Perkasa, dan semacam itu. Tanpa perlu menggambarkan bagaimana sih kekayaan Allah, bagaimana cara Allah turun, bagaimana cara Allah istiwa di atas aras, tanpa kita dibebani untuk mempertanyakan yang seperti itu. Makanya semua orang Arab paham batasan-batasan mereka sebelum mereka dirusak oleh ilmu kalam yang datang di masa-masa pemerintahan Bani Abbasiyah atau di akhir-akhir khilafah Bani Umayyah, di masa pemerintahan siapa itu?
Marwan Al-Himar itu mulai masuk ilmu kalam sedikit demi sedikit. Nah, sebelum itu orang Arab tahu apa yang mestinya dilakukan dalam masalah asma wa sifat. Sekedar apa? Mengimani dan meyakini serta memahami. Adapun untuk sholat, zakat, haji, memang perlu tahu syarat dan rukunnya, perlu tahu kewajiban-kewajiban dan adab-adabnya, perlu tahu apa saja yang membatalkannya dan seterusnya. Thayyib. Wa ghairi dzalika mimma lillahi fihi subhanahu amrun wa nahi. Dan perkara-perkara yang selain itu yang mana Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk memberikan perintah dan larangan. Apa yang belum disebut di sini ya? Ya, cara umroh misalkan, cara jihad, cara mengurus pemerintahan, cara berniaga, cara mengurus keluarga, cara bergaul dengan tetangga dan sebagainya. Ada perintah dan ada larangan. Wa kama sa'aluhu sallallahu alaihi wasallam an ahwalil qiyamati wal jannati wan nar. Dan sebagaimana mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan kiamat, juga keadaan surga dan neraka. Maksudnya yaitu apa? Mereka untuk perkara asma wa sifat mereka tidak bertanya kepada Nabi apa makna dan bagaimana tata caranya. Karena maknanya jelas dalam bahasa Arab. Tata caranya tidak disuruh untuk menanyakan. Baik. Sementara untuk perkara-perkara yang lain mereka bertanya, termasuk tentang keadaan hari kiamat, bagaimana itu? Seperti pertanyaan Aisyah, bagaimana itu terkait dengan Arab dan terkait dengan hisaban yasira, pemeriksaan yang ringan itu seperti macam apa misalkan. Thayyib. Idlau sa'alahu insanun minhum an syai'in. Karena seandainya satu orang saja dari mereka seandainya menanyakan sedikit saja minas sifatil ilahiyah, tentang sifat-sifat ilahiyah, lanuqila kama nuqilatil ahadisul waridatu anhu sallallahu alaihi wasallam, niscaya perkara tadi akan dinukilkan sebagaimana hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dinukilkan fi ahkamil halali wal haram, dalam hukum-hukum halal dan haram. Karena para sahabat adalah orang-orang terpercaya, mereka tidak menyembunyikan ilmu, mereka akan menceritakan. Sebagaimana perkara yang lain juga mereka ceritakan, perkara yang memang diperlukan oleh umat. Adapun perkara yang memang tidak diperlukan, seperti apa? Cerita Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, siapa itu yang pemimpin yang akan merusak umat ini dari kalangan Bani Umayyah, nama-namanya siapa? Nabi tidak menyuruh Abu Hurairah untuk menceritakan itu, karena memang umat ini tidak terlalu memerlukan yang seperti itu. Kalau tahu juga mau apa? Kalau mau memberontak malah akan timbul kekacauan yang lebih besar. Kemudian dikatakan di sini wa fit targhibi wat tarhib. Juga riwayat-riwayat akan dinukilkan terkait dengan targhib wat tarhib, yaitu targhib yaitu penyemangatan. Tarhib yaitu apa? Semacam apa? Untuk menakut-nakuti. Kalau tarhib ini menimbulkan minat dan harapan. Kalau tarhib itu menimbulkan rasa takut dan menghindar. Wa ahwalil qiyamah. Sebagaimana juga dinukilkan hadis-hadis Nabi tentang keadaan hari kiamat, termasuk tanda-tandanya. Wal malahim, peperangan-peperangan. Wal fitan, kekacauan-kekacauan, itu dinukilkan. Wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu mimma tadammanat kutubul hadis, dari berita-berita yang dikandungi oleh kitab-kitab hadis. Wa majami'uha, ana salah baca, ma'ajimuha, kitab-kitab mu'jam. Wa masaniduha. Baik, ini maktuf kemana ya? Maktuf ke kutub kah? Iya, akhirnya berarti apa? Masaniduha, kitab-kitab musnadnya. Wa jawami'uha, ya kitab jami'. Wa man am'anan nazara fi dawawinil hadisin nabawi, dan barang siapa memusatkan perhatian pada dawawin, yaitu catatan-catatan hadis Nabi, wa waqafa alal athari salafiyah, dan mengetahui, waqafa ala artinya mengetahui asar-asar para salaf, alima annahu lam yarid qattu, tahulah dia bahwasanya tidak datang sama sekali. Qattu ini sebagai apa? Sebagai hal, mabni ala dhamm fi mahalli nasbin, hal, sama sekali tidak datang min tariqin sahihin wala saqim,
baik itu dari sanad yang sahih ataupun sanad yang dhaif, sanad yang lemah. Sakim sih artinya sakit ya. An ahadin minas sahabati radhiyallahu anhum, dari satu orang pun dari para sahabat radhiyallahu anhum, ala ikhtilafi tabaqatihim, walaupun level mereka bertingkat-tingkat, ada level tertinggi yaitu khulafaur rasyidin. Kemudian ada apa? Yaitu baqiyatul asyarah al-mubasysyirina lahum bil jannah. Berarti apa? 6 sahabat terbaik setelah khulafaur rasyidin. Kemudian level berikutnya adalah al-muhajirin wal ansor. Kemudian level yang berikutnya dan berikutnya lagi. Level yang berikutnya adalah ashabu Uhud. Yang level berikutnya lagi adalah ashabul Hudaybiyah. Level berikutnya lagi adalah muslimatul fatah. Kemudian baqiyatus sahabah yang setelah itu. Level mereka bertingkat-tingkat, namun tidak dinukilkan sedikit pun dari mereka tentang masalah apa? Pendalaman kaifiyat asma wa sifat. Wa kasrati adadihim, dan walaupun jumlah mereka banyak, alal khilaf. Ada yang mengatakan 80.000, ada yang mengatakan 200.000 yang ikut perang Tabuk. Siapa yang ingat kurang lebih berapa orang yang ikut perang Tabuk ya? Sedikit sangat, yang lain kasihan. 3.000 itu perang apa 3.000? Siapa yang membantu lagi? Ya, yang 3.000 itu perang apa kah 3.000 itu? Tayyib, itu aja. Kalau perang Badar, muslimin berapa ya muslimin? Anak-anak dulu sebelum bapak-bapak. Abdul Fatah ya. 314 kah 317. Kalau perang Uhud, siapa yang ingat perang Uhud? Nanti mungkin ada yang sangat entah, Ustaz saya tak ikut pun. Sama, saya pun tak ikut. Tapi kita baca sejarah Nabi, jangan cuma baca sejarah Napoleon. Perang Uhud berapa perang Uhud? 1.000. Iya, 1.000, betul 1.000. Tayyib, kalau perang apa lagi? Perang Khandaq. Ya. Nah, itu baru yang tadi kurang lebihnya. Kurang lebihnya berapa? 3.000 melawan 10.000. Nah, kalau perang yang itu tadi, perang Tabuk, tinggal apa? Dikalikan 10-nya. Iya. Adam berapa? Sedikit, masih sangat sedikit. Yang lain wajib ikut, ya. Tak boleh diulang lah, ketahuan lah. Ya. Ayo, 30.000. Kurang lebihnya antara 30.000 sehingga 34.000. Baik, itu perang Tabuk. Jadi para sahabat sebanyak itu ternyata tak ada satupun berita yang menyebutkan mereka itu menanyakan tentang tata cara asma wa sifatnya Allah Ta'ala. Tapi mereka pengen tahu tentang sifat Allah, pengen tahu tentang nama-nama Allah. Setelah tahu diimani, bukan malah untuk diingkari dan ditakwilkan. Adapun bagaimana cara Allah begini dan begitu, mereka tidak menanyakan itu. Mereka tahu memang yang seperti ini tidak disuruh untuk dipertanyakan. Annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an makna syai'in mimma wasafa Rabbu subhanahu bihi nafsahul karimah. Masyaallah, panjang kalimatnya. Yaitu tidak dinukilkan, ada satu saja dari para sahabat tadi yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang makna sedikit pun dari apa yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Jelas mereka paham apa makna ini, apa makna itu. Mereka orang Arab. Baik. Justru masalah fikih itu yang ditanyakan, apa makna kalalah. Nah, itu mereka akan bertanya. Baik. Juga menanyakan bagaimana tata cara tayamum apabila bukan karena hadas kecil tapi hadas akbar dan semacam itu. Apakah wajib tayamum atau wajib mandi debu? Ini yang ditanyakan. Tapi untuk masalah makna asma wa sifat mereka tidak bertanya karena zahir lafadznya itulah maknanya. Tidak perlu susah payah menakwil. Fil Qur'anil Karim, di dalam Al-Qur'an yang mulia, wa ala lisani nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bal kulluhum fahimu makna dzalik, bahkan mereka semua mengetahui makna itu. Wasakatu anil kalami fis sifat, dan mereka tidak membicarakan tentang sifat-sifat, yaitu sekedar mengimani, tidak memperdalam, membuat percabangan ini dan itu.
dan seterusnya, karena mereka cukup dengan apa yang didatangkan oleh Allah dan Rasulnya. Naam, wala farraqa ahadun minhum baina kauniha sifata dzatin aw sifata fi'il. Tidak ada seorang pun dari mereka yang memisahkan antara sifat tadi sifat dzatiyah ataukah sifat fi'liyah. Baik, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya para ulama salaf tatkala mereka berbicara tentang sifat-sifat, mereka mendatangkan baik itu sifat dzatiyah ataupun fi'liyah gabung jadi satu. Baik itu sifat akliyah ataukah dia itu sifat khobariyah, semuanya didatangkan karena semuanya datang dari sisi Allah, wajib untuk diimani. Hanya saja tatkala para ahli kalam mulai membuat orang merasa ragu, kalau yang begini kan mestinya begini, maka apa? Para ulama salaf kemudian mulai membuat perincian untuk menjelaskan bahwasanya ajaran Nabi sudah benar dan akidah para ulama yang sebelumnya itu sudah benar. Maksudnya bagaimana? Masalah sifat memang boleh untuk dibagi dua. Sifat dzatiyah yaitu apa? Allati lam yazal wala yazalu muttasifan biha Rabbu subhanahu wa ta'ala. Sifat dzatiyah adalah sifat yang mana Allah senantiasa dan terus-menerus memiliki sifat itu. Seperti apa? Al-jamal, keindahan. Demikian pula misalkan al-qiyamu binafsih, berdiri sendiri. Demikian pula al-ulu, ketinggian. Jadi tak pernah ada suatu masa di mana Allah itu tidak indah baru kemudian indah, atau apa? Tidak pernah di suatu masa itu Allah Ta'ala rendah kemudian baru suatu saat dia jadi tinggi, dan seterusnya. Ini yang dikatakan sifat dzatiyah. Senantiasa Allah punya sifat itu karena memang dia maha sempurna. Kemudian sifat fi'liyah yaitu apa? Allati tata'allaqu bi iradatillahi ta'ala wa masyiatih. Ini penuh di sini. Ada spare lagi. Kan melalui keluar. Hah? Kan bawah atas. Sendiri. Di bawah atas. Bisa tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Bismillah. La haula wala quwwata illa billah. Oh, sudah ada kekuatan, alhamdulillah. Ayo, aman, insyaallah. Baik. Kenapa ulama kemudian menjelaskan yang seperti ini bahwasanya sifat fi'liyah adalah apa? Allati tata'allaqu bi iradatillahi ta'ala wa masyiatih, sifat yang terkait dengan kehendak Allah. Karena apa? Orang-orang Mu'tazilah dan yang sebelum Mu'tazilah yaitu orang-orang Jahmiyah, mereka membuat keraguan tentang sifatul kalam. Allah punya kalam. Nah, sekarang Al-Qur'an kalamullah karena dalam Quran dan hadis dikatakan Quran memang kalamullah. Sekarang kalamullah ini sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah kata mereka. Sebenarnya akidah itu simpel, sederhana, tapi tatkala orang-orang ahli kalam membuat orang jadi ragu dan bingung, maka terpaksa para ulama memperinci. Tatkala para ahli kalam tadi dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah dan sebagainya itu mempertanyakan Quran ini kalamullah. Baik, kalamullah ini sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah? Kalau kalam itu sifat dzatiyah berarti sejak dahulu kala Allah memang maha berbicara. Sementara Quran itu adalah kalamullah, berarti Quran sudah ada sejak dulu. Bahkan apa? Sebelum adanya Adam, sebelum adanya iblis, Quran sudah ada. Baik. Tapi kalau kalian katakan bahwasanya Quran itu adanya adalah setelah beberapa kitab suci yang lain, berarti sebelum itu Quran tidak ada. Berarti Quran itu hakikatnya memang sifat dzatiyah atau fi'liyah atau bagaimana? Ini orang yang tidak belajar baik-baik dia akan kebingungan.
Baik. Makanya kelompok yang ghulu seperti Karramiyah mereka mengatakan niatnya baik, menetapkan sifat Allah, tetapi demi membantah ahlul kalam yang tadi mereka mengatakan memang Quran itu sudah ada sejak zaman azali tanpa ada batas awal. Makanya walaupun iblis belum ada, malaikat belum ada, sejak awal dahulu kala Allah sudah mengatakan yaitu apa? Usjudu li Adam. Sujudlah kepada Adam. Padahal Adam belum ada, malaikat belum ada, iblis belum ada. Dan sejak zaman dulu tanpa ada batas awal, Allah sudah mengatakan, yaitu apa? Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menghalangi engkau untuk bersujud kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Padahal iblis belum ada. Gimana Allah mengucapkan begitu? Nah, ini akidah yang aneh. Sementara kelompok yang lain, yaitu kelompok yang mengatakan bahwasanya kalamullah ini muhdas, sesuatu yang baru, dulu tidak ada, sekarang ada, seperti kelompok Mu'tazilah. Mereka mengatakan, menunjukkan bahwasanya memang kalamullah itu tidak ada, kalamullah itu bukan azali, tapi semula Allah tidak mampu bicara, setelah itu Allah menciptakan pembicaraan, setelah itu barulah Allah mampu bicara. Nah, ini akidah yang rusak, menghina Allah. Berarti kata para ulama salaf, ini menunjukkan kalian meyakini ada masa di mana Allah waktu itu sama dengan akhras, orang yang bisu. Dulunya tak mampu bicara, kemudian melatih diri, akhirnya baru bicara. Ini menghina Allah. Lalu bagaimana yang betul? Nah, maka para ulama mengatakan untuk sifatul kalam, ini aslul kalam, ini adalah azali. Aslul kalam ini sifat dzatiyah, senantiasa dan terus-menerus Allah memiliki sifat kalam, yaitu mampu bicara, terserah dia. Adapun masalah ahadul kalam, individual kalamnya, ini dia ini sifat fi'liyah, terserah Allah. Jadi sejak masa lampau tanpa batas awal, Allah memang mampu bicara, terserah dia. Bicara dengan siapa dan bagaimana dan apa yang dia katakan terserah dia. Baru nanti setelah ada iblis, baru kemudian Allah Ta'ala mengucapkan apa yang terserah dia ingin memerintahkan apa. Demikian pula tatkala sudah ada Adam, Allah Ta'ala mengajarkan kepada Adam ini dan ini yang sebelumnya Allah tidak mengajarkan itu. Baik. Dan perkara seperti ini boleh dipahami secara akal dengan sangat sederhana, yaitu apa? Orang yang sudah belajar bicara, mampu tak dia bicara? Mampu, tetapi bila dia bicara masalah politik, ekonomi dan bicara masalah partai pembangkang, nanti kalau sudah dewasa baru bicara itu. Kecuali kadang ada anak-anak karena dengar, tahu-tahu pertanyaannya masalah itu, partai pembangkang. Tahu-tahu tanya, fulan hizbi kah? Ini kecil-kecil sudah bicara itu. Kadang malah pertanyaannya, apa itu cinta? Nanti aja lah kalau sudah besar. Ini menunjukkan apa? Asal kalam sudah ada, kalau sudah belajar tentunya. Tetapi masalah individual kalam, nanti tergantung bila dia mau bicara, baru dia bicara. Jadi untuk masalah makhluk saja seperti ini dipahami, dan Allah lebih sempurna lagi. Coba lihat, sebenarnya perkara akidah itu sederhana. Apa yang Allah ceritakan kita sebutkan, apa yang Nabi ceritakan kita sebutkan dan kita yakini. Tapi gara-gara orang-orang yang ahli kalam itu membuat susah, akibatnya apa? Memang terpaksa kita jelaskan secara mendetail. Dan semakin dijelaskan akan semakin terbukti bahwasanya ajaran Nabi dan ajaran salaf, ajaran Nabi dan kemudian diterangkan oleh salaf itu ajaran yang sudah tepat. Baik. Semakin diuji, semakin dicabar akan semakin terbukti memang ajaran ini adalah ajaran yang sangat kukuh, ajaran yang sangat kuat. Karena dalilnya memang sangat jelas. Baik. Kemudian wa innama asbatu lahu ta'ala sifatin azaliyah. Hanyalah, yaitu tadi beliau mengatakan pada zaman dahulu para ulama salaf, para sahabat tidak membezakan masalah ini sifat dzatiyah kah, sifat fi'liyah, tidak membezakan masalah itu. Mereka hanya menetapkan Allah Ta'ala punya sifat azaliyah, karena memang Allah Ta'ala zatnya itu zat yang sifatnya azaliyah tanpa ada batas awal, sebagaimana zatnya itu abadiyah tanpa ada batas akhir. Baik. Maka demikian pula sifat Allah juga senantiasa ada tanpa batas awal dan tanpa ada batas akhir. Soalnya kalau dikatakan seperti ucapan orang Mu'tazilah, Allah dulu pernah di suatu masa yang ada hanya zatnya tanpa sifat, berarti ini menghina Allah. Menggambarkan Allah seperti apa? Bayi manusia yang dahulu tak mampu bicara, tak mampu melihat, tak mampu mendengar, tak mampu memahami teori Pascal, tak mampu memahami teori Archimedes, tak mampu memahami hukum Newton 1, 2, 3.
Nah, kemudian setelah belajar baru tahu. Nah, ini menghina Allah kalau menggambarkan Allah dulu pun tak punya sifat apapun. Setelah sekian lama baru menciptakan sifat, baru punya sifat. Ini menghina Allah. Makanya yang benar, Allah sejak dahulu kala tanpa batas awal, zatnya ada dengan seluruh sifat-sifat kesempurnaannya. Tanpa kita susah payah perlu membayangkan macam mana sih generasi zaman pertama dahulu, entah berapa bilion tahun yang lalu. Gimana sih zatnya Allah dengan sifatnya? Tak perlu kita membayangkan itu. Membayangkan nyawa sendiri aja tak mampu. Dan bukan kewajiban kita mengurus itu. Kewajiban kita adalah beriman, beramal soleh, masuk surga. Sedap. Tak perlu susah payah kerja yang melakukan sesuatu yang bukan menjadi tugas kita. Susah payah mengurus itu, tahu-tahu tak ada gunanya untuk apa. Hak kita, kewajiban kita adalah menjalankan apa yang Allah syariatkan. Bukan hak kita untuk menjadi hakim terhadap Allah Ta'ala. Minal ilmi wal qudrati wal hayati wal iradah, yaitu sejak dahulu kala azaliyah tanpa batas awal, Allah memiliki ilmu, memiliki kemampuan, memiliki kehidupan, memiliki keinginan. Wasam'i wal basari wal kalam, memiliki pendengaran, penglihatan, ucapan. Wal jalali wal ikram, keagungan dan kemuliaan. Alal khilaf, mana ikram di sini pemuliaan ataukah kemuliaan? Insya Allah tak masalah. Wal jud, kedermawanan. Wal in'am, memberikan kenikmatan. Wal izzi wal azamah, keperkasaan dan keagungan. Wasakul kalama sauqan wahida, dahulu kala para sahabat menyebutkan pembicaraan tentang masalah asma wa sifat dengan satu penyebutan tanpa membagi-bagi. Tidak seperti sekarang, anak sekolah diajari dengan ajaran yang susah untuk dihafalkan, terutama yang sering ponteng itu. Apa itu? Ada apa itu istilahnya sifat wajibah, ada sifat muhal, ada sifat jaiz. Ini susah anak-anak itu. Apalagi yang sekarang sibuk dengan game, lebih susah lagi. Padahal akidah ini sederhana sebenarnya. Wa hakadha asbatu radhiyallahu anhum ma atlaqahu Allah subhanahu ala nafsihil karimah. Demikian pula mereka para sahabat radhiyallahu anhum menetapkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya yang mulia. Minal wajhi wal yad. Allah punya wajah, Allah punya tangan, tanpa perlu kita membayangkan seperti apa sih wajahnya, seperti apa tangannya. Tak perlu, karena memang kita tidak disuruh seperti itu. Yang pasti kita meyakini laisa kamitslihi syai', tiada sesuatu pun yang semisal dengan dia. Wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Sebagaimana Allah mendengar dan melihat tidak seperti cara mendengar dan melihatnya makhluk, demikian pula Allah punya wajah tidak seperti wajah makhluk. Allah punya tangan tapi tidak seperti tangannya makhluk. Wa nahwi dzalikan, yang seperti itu, punya tangan, punya kaki dan seterusnya. Ma'an nafyi mumasalatil makhlukin, sambil meniadakan adanya keserupaan dengan makhluk. Tidak seperti ucapan ahli kalam, kalau kita menetapkan sifat-sifat seperti ini berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita katakan, dari mana Anda tahu seperti itu? Anda punya wajah, demikian pula apa? Hewan-hewan punya wajah, tapi taklah penetapan wajah menunjukkan bahwasanya apa? Wajah kita itu sama dengan wajah hewan. Sebagaimana masing-masing makhluk memiliki sifat yang sesuai dengan dia, Allah Ta'ala lebih layak lagi memiliki sifat sesuai dengan keagungan dia. Tanpa perlu diserupakan. Tangan kita tidak sama dengan tangan monyet, tapi dua-duanya sama-sama punya tangan. Maka Allah lebih berhak lagi untuk memiliki tangan, dan tangan dia tidak sama dengan makhluk. Siapa makhluk yang mampu apa? Memegang langit dan bumi. Kita sekedar pegang rumah sendiri aja, tangan kita tak muat itu. Pegang badan sendiri aja tak muat. Bagaimana? Kemudian menggambarkan kalau ditetapkan tangan Allah, tangan untuk Allah berarti sama dengan tangan kita. Tangan Allah menggenggam langit dan bumi. Tangan kita tak mampu. Kemudian disebutkan di sini, fa asbatu radhiyallahu anhum bila tasbih. Maka mereka para sahabat radhiyallahu anhum menetapkan sifat-sifat tadi tanpa menyerupakannya. Sebagaimana nama Allah tidak sama dengan nama makhluk dari sisi hakikatnya. Mungkin namanya sama Aziz, tapi apa? Izzahnya Allah lain, keperkasaan di seluruh alam semesta. Izzahnya Allah ini memiliki 3 makna, yaitu izzah artinya kuah, zatnya itu memang maha kuat. Yang kedua adalah la, yaitu apa? La yughalab, tidak akan ada yang mampu mengalahkan dia. Mana yang ketiga adalah al-izzah bimana al-qahrul mutlak,
yaitu mampu menundukkan segalanya secara mutlak. Sementara manusia walaupun namanya Aziz, tapi mungkin apa? Hanya Azizu Misr. Jadi apa? Menteri di Mesir atau Aziz di mungkin apa di Britania atau apa. Tapi terkadang apa? Walaupun namanya Aziz disuruh cuci baju, tak kuatlah mak. Ternyata namanya Aziz ternyata tak kuat. Ini malulah kalah dengan perempuan. Jadi lain, walaupun namanya sama-sama Aziz tapi untuk makhluk penuh dengan kelemahan. Baik, nah sebagaimana kita menetapkan nama Allah semuanya tanpa meyakini hakikat nama itu sama dengan hakikat yang ada pada makhluk, demikian pula masalah sifat. Kita meyakini Allah punya sifat sesuai yang dia ceritakan tanpa kita mengatakan sifat Allah sama dengan sifat makhluk, tapi apa lebih baik. Wa nazzahu an ghairi wa nazzahu min ghairi ta'til. Mereka menyucikan Allah tanpa mengosongkan. Tidak seperti ajaran Jahmiyah, agar Allah itu suci dari penyerupaan dengan makhluk, tak boleh Allah punya pendengaran, tak boleh punya penglihatan, tak boleh punya kalam, tak boleh punya hayah. Berarti hakikatnya Allah seperti apa sih yang kalian gambarkan? Hakikatnya Allah tak ada sebenarnya. Atau Allah itu mirip dengan apa? OKU yang paling lemah. Ya, tak mampu mendengar, tak mampu melihat, tak punya ilmu, tak punya kehidupan. Berarti apa? Sangat lemah sekali itu. Berarti orang-orang Jahmiyah menyerupakan Allah dengan makhluk yang sangat rendah. Na'udzubillah. Baik, makanya yang benar kita menyucikan Allah tanpa mengosongkan dia dari sifat-sifat. Tapi kita katakan sifatnya sempurna seperti yang dia ceritakan dan tak ada makhluk yang mampu menyetarai dia. Tayyib, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada sesuatu pun yang setara dengan dia. Setara aja tak mampu, apalagi sampai menyamai Allah, apalagi apa melampaui. Walam yata'arrad ma'adzalika ahadun minhum. Bersamaan dengan itu tidak ada seorang pun dari mereka yang mencoba, yata'arrad mencoba, ila ta'wili syai'in min hadza, untuk memesongkan sedikit pun dari nama-nama dan sifat-sifat tadi. Ya, untuk apa dipesongkan? Dengan alasan apa? Oh, kalau kita tetapkan apa adanya, ini sama dengan makhluk. Berarti istawa artinya istaula. Kita katakan, siapa yang lebih tahu bahasa Arab? Engkau atau Allah? Jelas Allah yang lebih tahu dan dia maha tahu. Tayyib. Apakah Allah mampu untuk menyebutkan hakikat sifat dia? Mampu. Tayyib. Berarti kalau dia mampu, berarti apa yang dia sebutkan memang itulah hakikatnya, karena Allah tidak menipu orang, Allah tidak membohongi orang. Kalau Allah sudah mengatakan dia maha kaya, berarti maha kaya, tak perlu ditakwil. Nah, sebagaimana kita yakin bahwasanya tatkala Allah mengatakan dirinya maha kaya, berarti memang maha kaya, berarti mestinya kita juga yakin tatkala Allah mengatakan dia istiwa di atas arsy, berarti memang dia istiwa di atas arsy. Sebagaimana kita membenarkan Allah dalam berita yang itu, mestinya kita juga benarkan dia di dalam berita yang ini, kita akui itu. Kalau tidak, berarti kita menuduh Allah terkadang dusta, terkadang tidak dusta. Atau terkadang Allah Ta'ala itu fasih, terkadang tidak fasih. Na'udzubillah, menuduh yang seperti itu. Baik. Wara'au bi'ajma'ihim ijra'as sifati kama waradat. Dan mereka semua berpandangan untuk memperjalankan sifat-sifat tadi sebagaimana datangnya. Baik. Allah sudah bercerita melalui Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Yang zilu rabbuna kulla lailatin hina yabqa sulusul lailil akhir ila sama'id dunya, yaitu setiap malam di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Sebagaimana ini ditetapkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam riwayat Al-Hikari, riwayat Syekhul Islam Al-Hikari. Berarti memang Allah turun. Tapi bagaimana caranya? Kita tak perlu membahas caranya. Yang penting untuk apa kita meyakini Allah turun? Untuk menjalankan isinya, Allah Ta'ala membentangkan tangannya dan mengatakan, man yad'uni fa'astajibalah, wa man yas'aluni fa'utiyah, wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Siapa yang mau berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Siapa yang mau meminta kepadaku, niscaya aku akan memberikan kepadanya. Siapa yang mau memohon pengampunan kepadaku, niscaya aku akan memberikan pengampunan untuknya. Itu yang penting. Bukan yang penting kita hakimi, ya Allah, betulkah engkau turun? Bukan itu yang penting. Yang penting Allah sudah menjanjikan pemberian, ini kesempatan emas. Bukan malah menghakimi Allah. Jangan kemudian kalau ada surat dari apa? Surat dari Al-Ustar, ini Sultan nak datang ke rumahmu. Betulkah Sultan nak datang? Macam tak ada kerjaan aja. Bukan itu yang penting. Tapi kita sambut baik-baik. Mungkin apa? Dapat duit lumayan. Yang penting itu. Bukan masalah takkan Sultan datang ke rumah saya. Bukan itu yang penting. Yang penting untuk apa turun dan untuk apa datang dan apa manfaatnya untuk kita, itu yang penting. Kalau sultan saja tidak boleh didustakan, yang
tak mau masuk lokap ya beritanya diterimalah ucapan sultan. Sementara penguasa alam semesta kenapa kita justru ragu? Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur ucapannya daripada Allah? Baik. Kemudian walam yakun inda ahadin minhum ma yustadallu bihi ala wahdaniyatillahi ta'ala wa ala isbati nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya panjang. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang memiliki cara untuk berdalilkan tentang bahwasanya Allah Ta'ala itu satu dan ditetapkannya kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam siwa kitabillah, selain kitabullah. Ya, mereka yakin. Ya, bagaimana Anda tahu Muhammad adalah Nabi? Karena apa? Dia mendatangkan kitab yang kami semua tak mampu untuk membuat kitab semisal itu, atau 10 surat semisal itu, atau bahkan 1 surat, kami tak mampu. Dan betul-betul sastranya lebih tinggi daripada sastra kami semua. Sementara Muhammad tak pernah kami lihat dia belajar kepada ahli kitab ataukah kepada orang ajam, dan tidak pernah kami melihat Muhammad itu mampu baca tulis. Tapi bagaimana dia mampu mendatangkan kitab seperti ini? Jadi betul dia memang nabi. Apalagi tak pernah kami lihat dia berdusta. Ini saja, caranya sangat sederhana dari para sahabat. Tidak perlu dengan apa metode pendekatan kalamiah, tak perlu. Itu susah dan meletihkan. Wala arafa ahadun minhum syai'an minat turuqil kalamiyah. Dan tidak ada seorang pun dari sahabat yang mengenal sedikit pun dari jalan, dari metode-metode ilmu kalam yang diambil dari Aristo ataukah Archimedes ataukah Aflato dan lain-lain dari mutaakhirin ahli kalam, yang mana mereka punya metode banyak, tahu-tahu mereka tak kenal Allah. Yang mereka kenal hanyalah apa? Mungkin dewa Zeus di Olympus. Tahu-tahu tak kenal Allah. Dan Zeus suatu saat nanti dia akan diberontak oleh anaknya Al-Khilaf. Anaknya itu siapa? Dan dikatakan Zeus itu dia sangat cinta manusia, melebihi nabi-nabi yang melebihi dewa yang lain. Karena apa? Cerita Yunani memang diperkenalkan ke seluruh dunia. Dan Zeus itu karena cinta pada manusia, anaknya banyak karena sering punya affair itu apa ya, selingkuh. Makanya dia punya anak-anak banyak setengah dewa karena hasil perselingkuhan. Tapi apakah seperti ini yang kita terima? Bahwasanya ahli kalam untuk tahu Tuhan alam semesta metodenya seperti itu, hasilnya cuma kenal dewa Zeus. Dan digambarkan Zeus ini janggutnya banyak dan mereka tidak merasa asing dengan janggut. Tapi kalau muslimin pakai janggut, mereka kebakaran janggut walaupun tak punya janggut. Ini aneh. Ini menunjukkan mereka ini kontradiksinya banyak sekali. Apakah metode seperti itu yang kita terima dan kita tidak merasa cukup dengan metode yang sederhana dari Allah dan Rasulnya? Ini akan sangat meletihkan. Wala masailul falsafah, mereka tidak kenal para sahabat itu masalah-masalah ilmu filsafat. Famadha asru sahabati radhiyallahu anhum ala hada, maka zaman sahabat berjalan di atas ini radhiyallahu anhum, dan ternyata cara ini lebih diberkahi. Kenal Allah dengan sebenarnya dan agama jadi bagus, dan kemudian mereka betul-betul taat dan tidak berbuat maksiat. Tidak ada pencurian, tidak ada penipuan. Isinya secara apa? Secara umum, secara global. Walaupun untuk orang per orang kesalahan itu ada. Namun lain dengan orang-orang yang belajar ilmu kalam. Jadi pandai menipu, pandai korupsi, pandai ini, pandai itu, ma'ruf. Dan pembahasannya panjang, terbukti dan buktinya banyak dalam sejarah. Ahli kalam justru malah sering menipu orang, sering minum khamar dan sebagainya. Ma'ruf, tokoh-tokoh ilmu kalam itu. Ternyata apa? Hasilnya malah mereka ahli maksiat. Dan setelah itu kalau membentuk negara, negaranya mampu tidak untuk kemudian apa? Lebih luas 1 jengkal atau 2 jengkal atau 1 batu atau 1 kilometer, tak mampu. Sementara para sahabat dengan akidah yang sederhana, metode sederhana dan tepat tadi, mereka diberkahi memiliki kekuasaan yang jauh lebih luas daripada gabungan kekuasaan Romawi dan Persia. Maka mestinya kita tahu tak ada jalan yang lebih baik daripada jalan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dan dipraktekkan dan dibuktikan oleh para salaf kita. Kalau kita berpandai-pandai cari jalan lain, hasilnya taklah kerajaan kita jadi meluas. Malah apa? Boleh jadi kita jadi pengemis di negara kita sendiri, orang lain yang menguasai negara kita. Ila an hadatsa fi zamanihim al-qaulu bil qadar. Sehingga terjadilah di zaman mereka, yaitu di akhir-akhir zaman sahabat, yaitu zaman siapa? Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, orang yang
berbicara tentang takdir, yaitu mengingkari takdir, yaitu Ma'bad al-Juhani yang ada di mana dia itu? Di Basrah. Kemudian di tempat lain ada Wasil ibnu Atha al-Mughazali dengan ipar dia, yaitu siapa? Amr bin Ubaid. Wa annal amra unuf, mestinya gitu ya. Tak perlu apa? Anfah, tapi unuf. Perkaranya baru. Maksudnya baru itu apa? Anallaha ta'ala lam yuqaddir ala khalqihi syai'an mimma hum alaih. Ini masalah takdir. Yaitu apa? Makna takdir secara umum, mengingkari takdir, yaitu Allah Ta'ala tidak menakdirkan pada makhluknya sedikit pun dari keadaan mereka. Tapi untuk masalah anal amra unuf, maknanya adalah Allah tidak tahu sesuatu sampai sesuatu itu terjadi. Itu makna unuf. Tayyib. Nah, ini kebid'ahan pertama mulai muncul secara umum. Nah, sebelum itu agama betul-betul sangat bersih dan baik, dan umat Islam benar-benar berbahagia tanpa ada perang pemikiran yang beraneka ragam itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.